Baik sobat-sobat siabah, pada kali ini kita ketemu lagi dalam podcast tentang mata kuliah komunikasi bisnis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam komunikasi bisnis yang menjadi bahan diskusi utama adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu komunikasi yang efektif, ya, supaya bisa mendukung kelancaran kita punya bisnis. Dan kita tahu bahwa di dalam aktivitas bisnis itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya. Misalnya yang sudah kita bahas yaitu tentang negosiasi, tentang berkomunikasi asertif. Kemudian yang baru saja belum lama kita pelajari adalah tentang bagaimana kita bisa melakukan presentasi dengan baik, ya. Jadi semua itu adalah aktivitas-aktivitas yang mengandung kegiatan komunikasi, dan itu harus kita pelajari supaya komunikasi kita berjalan lebih lancar. Komunikasi bisnis tentu tujuannya adalah di samping menyampaikan pesan bisnis secara efektif, tentu finally destination-nya adalah supaya terjadi transaksi, ya, terjadi transaksi sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam kesempatan kali ini kita bicara tentang product life cycle atau siklus hidup produk, ya, dimana produk itu sama dengan manusia juga memiliki siklus hidup. Kalau manusia itu kan mulai dari katakanlah dalam kandungan masih berupa janin, lalu kemudian nanti akan lahir menjadi bayi. Lahir bayi itu kemudian akan berkembang menjadi balita, balita kemudian anak-anak. Setelah itu dia menjadi remaja, setelah itu dia akan mulai beranjak dewasa. Mungkin pada saat itu dia akan mulai memilih pasangan hidup, dan seterusnya dia akan mencapai puncaknya yaitu sekitar umur 40 tahun, ya. Disitulah kemudian orang barat mengatakan bahwa life is begin at 40, artinya kehidupan itu dimulai dari usia 40 tahun. Artinya disitulah dia sudah mulai akan bisa terlihat apakah untuk berikutnya orang ini akan sukses atau orang ini akan gagal, ya, atau orang biasa-biasa saja itu pada usia 40 tahun. Itulah sebabnya Rasulullah juga diangkatnya pada usia 40 tahun. Ternyata menjadi satu pendapat umum, bukan hanya pendapat Islam yang mengatakan bahwa life is begin at 40. Ternyata orang barat juga mengatakan demikian. Bahkan kita punya presiden juga syaratnya kan 40 tahun. 40 tahun baru bisa jadi presiden, nggak boleh di bawahnya, gitu ya. Jadi memang dianggap bahwa 40 tahun adalah suatu puncak kurva, di mana setelah 40 tahun maka perlahan-lahan kurva akan mulai menurun, gitu ya. Demikian juga dengan suatu produk itu akan mengalami siklus seperti itu, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebagaimana biasa sebelumnya, maka kita perlu untuk memperkenalkan diri dulu, siapa saja yang hadir dalam kesempatan kali ini. Saya persilahkan, ya. Nama saya Rizka Ayu Maharani, kelas 7G dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Manajemen. Oke. Nama saya Yureti Dasari, kelas 7G Manajemen dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Manajemen. Oke. Nama saya Syamur Ramadan Raja dari kelas 7G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita akan bahas tentang product life cycle, tapi bukan dari segi produknya, dari segi komunikasi bisnisnya. Jadi bagaimana kita bisa atau kita harus melakukan aktivitas komunikasi yang efektif pada setiap tahap-tahap. Atau dengan arti kata lain bisa juga kita katakan bahwa kita mencoba mengkaji pada tahap yang satu dengan tahap dua, tahap dan berikutnya itu kegiatan komunikasinya seperti apa saja, gitu ya. Kita ketahui bahwa product life cycle itu biasanya memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika produk itu masih dalam
proses research and development dan juga product development. Research and development artinya kita mencoba untuk mengetahui ya, melihat di pasar itu produk yang sedang yang sedang populer, yang sedang laku, yang sedang tren itu apa saja. Produk yang dimaui pasar pada saat itu apa, ya kan? Produk yang sesuai dengan selera dari para konsumen itu seperti apa. Maka berdasarkan pengamatan, berdasarkan penelitian kita terhadap jenis-jenis produk yang sedang tadi, maka kita akan melihat kepada produk kita, apakah produk kita itu sudah sesuai belum dengan maunya pasar, ya kan? Berarti di sini dalam tahap research and development maupun product development, komunikasi yang terjadi adalah kita yang sebagai penerima pesan, ya kan? Jadi kita belum menyampaikan pesan kita, produk kita, tapi justru kita menyerap pesan orang lain, maunya orang lain, seleranya orang lain. Berarti berjalannya adalah kita menerima input, ya, menerima input. Jadi kalau misalnya kita buka internet, ya, kemudian kita melakukan market research, kita melakukan market intelligence, maka kita akan memperoleh informasi tentang apa produk-produk yang sedang dikehendaki oleh konsumen. Lalu kita dari situ kita melakukan product adaptation, produk diadaptasi sesuai dengan keinginan pasar. Oke, hasil dari product development, yaitu setelah produk kita kembangkan sesuai dengan selera pasar, maka tentunya produk yang sudah kita buat ini, yang sudah kita adaptasi ini akan kita perkenalkan kepada pasar, ya, yaitu kita memasuki tahap berikutnya, yaitu promotion, ya, tahap promosi atau tahap yang kedua. Tadi tahap product development, sekarang masuk ke tahap yang kedua, yaitu promotion atau introduction. Jadi artinya kita memperkenalkan produk kita kepada pasar. Di sini sudah mulai terjadi komunikasi yang berbalik arah. Kalau tadi kan dari menerima serapan input, sekarang kita sudah mulai memperkenalkan, menyampaikan kepada orang lain. Nah, tentu di dalam penyampaian pesan kepada orang lain ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, ya, dalam introduction ini. Introduction itu bisa kita lakukan dengan misalnya kita menggunakan media sosial, kita perkenalkan, atau kita media sosial bukan macam-macam. Bisa kita perkenalkan melalui Instagram, kita perkenalkan melalui Facebook, kita perkenalkan melalui Twitter, kita perkenalkan melalui Facebook, melalui YouTube, dan sebagainya. Artinya segencar mungkin, seefektif mungkin, sebaik mungkin kita merancang pesan-pesan kita supaya sesuai dengan karakteristik masing-masing media. Kan Instagram punya kekhususan sendiri, dia bisa gambar, bisa video, bisa suara, tapi durasinya pendek, hanya 1 menit gitu kan, ya. Sementara kita di Facebook juga bisa video, bisa suara, bisa tulisan, bisa macam-macam. Tapi juga kita lihat jangkauannya dan siapa yang kira-kira akan membuka Facebook, ya kan. Facebook juga kan bisa ada ininya, ya, ada advertisingnya juga, ya, ada iklannya, ya, ada iklan Facebook juga, ya, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar, ya gitu. Dan lagi nanti kalau yang berbayar kan juga akan diperhitungkan dalam seminggu berapa kali ditayangkan, terus berapa lamanya. Kalau dulu itu fungsi-fungsi apa dari radio, fungsi dari televisi, itu, ya. Sekarang ini fungsi dari televisi, radio sudah mulai tergeser kan, tergeser oleh internet, ya kan, sehingga banyak kemudian televisi akan berubah menjadi televisi digital kan, ya. Ya. Karena apa? Karena memang perkembangan seperti itu, karena daya jangkaunya lebih luas. Kita lihat kalau televisi, apalagi televisinya televisi lokal, televisi Tangerang misalnya, televisi Serang, televisi Banten, itu pendek sekali, ya kan, jangkauannya hanya segitu gitu, ya. Atau televisi nasional jangkauannya hanya Indonesia.
Tapi kalau digital kan internasional sampai ke seluruh dunia juga ini ya, bisa mengakses, orang di Afrika juga bisa mengakses gitu kan. Berarti memang digital ini jauh lebih luas ya. Nah disitulah berarti kita menyesuaikan. Kalau kita berpromosi melalui Instagram, berarti kita harus mengetahui karakteristik Instagram ya, karakteristik dari para penontonnya siapa gitu kan, kemudian karakteristik dari Facebook, karakteristik dari YouTube, masing-masing punya inian sendiri-sendiri gitu ya. Yang jelas semuanya itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Yang harus kita perhatikan adalah kan kita sudah pernah mempelajari bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu, dengan media tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Berarti yang harus kita lakukan tentu adalah kita harus melakukan encoding. Encoding artinya memilah dan memilih pesan. Kalau pesannya melalui YouTube harus bagaimana, kalau pesannya melalui Instagram harus bagaimana, kalau melalui Facebook bagaimana, itu yang dinamakan encoding. Berarti kita mencocokkan pesan kita dengan medianya untuk konsumennya siapa, karena masing-masing punya target. Seperti Twitter misalnya, Twitter itu saya sendiri nggak punya Twitter ya, artinya karena Twitter lebih banyak ini ya, lebih banyak kata-kata ya. Kata-kata. Ada gambar nggak? Ada gambar, ada video nggak? Ada. Oh ada juga ya. Wah berarti saya perlu juga dong masuk ke situ ya. Iya, karena tapi Twitter sejauh ini hanya ini sih ya, kebanyakan berbau politik sih, kayak saya agak segan gitu. Sebenarnya mau politik mau nggak tergantung kitanya sih. Tapi yang rame kan yang politik. Ya kan yang nggak politik nggak rame. Sekarang ini di Twitter yang rame kalau nggak politik ya gosip artis. Kalau yang seperti begini jarang bisa menjadi booming, jarang menjadi viral. Sama YouTube aja itu kan nggak pernah jadi viral. Penonton saya paling ya murid-murid saya sendiri. Itu pun masih belum tentu. Sementara kalau Twitter yang paling rame, yang trending itu pasti yang yang sifatnya politik, apalagi yang berani ngata-ngatain pemerintah, ya, itu biasanya langsung rame itu. Iya langsung trending. Atau yang aneh-aneh lah, yang sifatnya itu melabrak mainstream, yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, itu pasti kemungkinannya menjadi trending. Ya misalnya si Sky itu ya, yang dia berani aneh-anehan di bandara gitu kan ya, atau misalnya si Nikita Mirzani yang berani memainkan niat sholat gitu kan, atau siapalah, pokoknya seperti itu yang bisa ini. Ya, tapi di Twitter informasi itu lebih bebas. cepat di situ gitu Iya, lebih cepat. Lebih cepat di Twitter. menyebarnya ya, viralnya gitu ya. Oke, berarti saya masih mempertimbangkan dari dulu masih berapa ini durasinya kalau di Twitter? Nggak nyampe 3 menit, nggak nyampe kayaknya. Iya 2 menit. 2 menitan dia paling lama. 2 menitan. Sementara kalau di Instagram kan cuma 1 menit. Iya, 1 menit. 2 menitan berarti lagu saya mah cuma separuh ya. Nggak apa-apa sih di ini saya ngelihat terus terang aja, kita diskusi aja deh karena ini kan bukan ini ya. Kalau di Instagram itu apa namanya, saya kok mungkin saya salah ya, sejauh ini saya belum melihat gunanya lah, dalam arti udah cuma 1 menit udah gitu, cuma apa namanya, kok orang-orang bisa menjadikan arena promosi gitu loh. Nah itu berarti kita harus pelajari tuh kenapa bisa jadi arena promosi. Ya kan banyak juga orang berjalan di Instagram ya. Di apanya biasanya itu? Hanya lempar video aja tuh bagaimana? Biasanya sih kan sekarang lagi zamannya reels tuh di Instagram, masukin videonya gitu, produk-produknya itu, nanti paling diisi dengan background musik-musik kayak gitu. Nanti jelasin, paling kalau misalnya tertarik, buka linknya itu nanti ada di bio Instagramnya, nawarinnya kayak gitu. Itu sih, Bah. Artinya YouTube saya bisa di link ke situ nggak? Kenapa, Bah? Bisa. Oh, taruh linknya di situ. Oke, nanti ajarin Abah sekalian. Taruh bio Instagram. Soalnya saya punya Instagram tapi nggak pernah saya lemparin lagu-lagu saya. Siapa tahu, paling enggak berarti kan nanti link itu akan dibuka ya. Iya. Link itu akan dibuka kan berarti menambah jumlah
viewer ya, viewer, subscriber maupun jam tayang. Karena saya jujur aja saya punya channel YouTube ini subscriber udah beda cukup ya, sudah 5.300, viewer juga sudah 82.000, tetapi jam tayang yang masih minim banget. Jam tayang itu baru 1.600, padahal dia dalam 1 tahun harus 4.000. Nah sekarang ini di bulan Desember tanggal 11 ya, berarti tinggal separuh lagi, Desember akan berakhir, berarti 1 Januari saya harus mulai lagi jam tayang saya 0 lagi, akan sedih banget itu. Jadi artinya betapapun saya pontang-panting tetap nggak bisa ngejar itu, karena saya mungkin belum tahu penggunaan Twitter, penggunaan Instagram. Memang seharusnya selalu banyak tanya nih sama anak muda nih, anak muda yang lebih hidup masalah gitu-gituan ya. Sahrul ngerti nggak gitu-gitu? Ngerti ya? Nah ya bantu saya nanti itu. Artinya saya pengen mengembangkan terus, tapi saya ya mohon maaf aja karena saya juga masih banyak urusan yang lain ya. Jadi saya nggak terlalu fokus. Saya sebenarnya maunya anak-anak saya ini bisa mengerti masalah. Saya masukin multimedia maksudnya supaya ngerti gitu-gituan gitu loh. Ya jadi saya aja besok aja Senin harus pergi lagi. Saya kan pelatih UKM ya. Jadi kemudian saya juga masih jadi anggota organisasi yang lain gitu. Saya masih PNS. Jadi konsentrasi saya itu sedang pecah, terbagi-bagi. Seharusnya untuk menangani ini sama dengan saya kira kalau kita melakukan komunikasi bisnis ya. Paling tidak untuk mengembangkan channel YouTube saya itu, saya pertama harus dibantu oleh tim kreator ya, konten kreatif ya, kreatif timnya, konten kreatif. Terus yang kedua mungkin harus dibantu oleh tim yang seperti ini untuk melakukan shooting and editing ya, yang bagus bagaimana, jangan monoton gitu kan. Yang terakhir mungkin saya perlu dibantu tim promosi yang juga yang mengerti masalah-masalah seperti itu untuk bisa membuat itu menjadi lebih terjangkau. Kalau enggak ya jujur aja di kampus aja sekarang ada banyak macam-macam pelatihan, tapi yang sifatnya terlalu teknis, misalnya penelitian ini, penelitian itu. Udah saya kayak jujur aja saya nggak tertarik terus aja. Udah bukan masanya lagi. Kita kalau udah sendasan muda gitu ya, yang memerlukan banyak dalam rangka mereka menaikkan grade-nya jadi kan dosen itu kan pertama itu asisten ahli, yang kemudian yang kedua itu lektor, kemudian selektor kepala, habis selektor kepala kemudian profesor madya, profesor penuh. Saya udah di atas ini kalau di kantor, saya udah di atas itu kalau di kantor, tapi kalau di kampus saya masih asisten ahli. Karena apa? Karena saya nggak terlalu ngeh dengan gini-ginian, yang terlalu itu ya kepala saya pecah. Kalau terus selalu harus menguasai semuanya nggak bisa. Di samping itu saya statistika dan sebagainya jujur aja nggak mau terlalu pusing saya. Saya orang kanan, orang otak kanan, orang kreatif ya. Jadi saya mikirnya itu buktinya lukisan-lukisan saya itu. Iya banyak lukisan saya itu, dan saya bisa bikin lagu, bisa bikin konten gitu seperti itu. Saya lebih terkonsen ke sana, tapi untuk masalah statistik, masalah apa, saya terus terang aja tiap manusia kan ada keterbatasan. Nggak mungkin menguasai semuanya ya. Kalau saya melakukan pembuatan karya tulis, saya nggak mau pusing statistiknya, saya suruh aja mahasiswa tolong hitungin SPSS-nya. Gitu kan, tinggal saya ini aja, apalagi kamu semester 7 udah pada ahli SPSS ya kan. Bisa aja saya minta tolong Sahrul, tolong hitungin saya punya ini datanya ini tinggal masukin terus kemudian keluar ya kan hasil ininya kan, hasil ya. Dari dulu saya begitu terhadap mahasiswa yang udah tinggi, saya tolong hitungin dong SPSS-nya gitu. Jadi ada pelatihan macam-macam, tapi saya jadi merasa aduh saya nggak bisa ikut deh waktu saya. Kalau mereka kan masih muda-muda kayak Pak Bambang, kayak Luther bukan Luther, siapa Sugeng itu kan masih pada muda ya, Rida itu kan masih pada muda-muda. Mereka masih membutuhkan untuk naik. Saya udah nggak pengen lagi, buat apaan? Saya PNS sudah di puncak kok, nggak apa-apa di kampus. Di kampus saya nggak perlu di puncak juga. Tiap orang kan punya ini ya. Saya kalau PNS bukan apa, nauzubillah bukan sama, udah benar-benar udah puncak, udah sampai ini, sampai di atasnya banget. Jadi Kementerian Perdagangan cuma 2 loh yang sampai di situ. Yang sebutan sebagai widyayuswara ahli utama, pengajar ahli utama, cuma profesor lah itu ininya. Cuma 2 orang dari 4.000 pegawai itu sekementerian, 4.000 lebih itu. Cuma 2, saya sama Ibu Sri Agustina, cuma itu doang.
Jadi di sini saya nggak perlu ngejar-ngejar lagi, ngapain serakah semua orang kan nggak mungkin, ya gitu ya. Kembali ke laptop, berarti kita ketika dalam masa introduction memang kita harus tahu karakteristik dari masing-masing media yang akan menjadi sarana promosi kita, karena tiap-tiap itu punya target yang beda-beda. Kalau sama saya mungkin nggak mungkin lah mereka itu bikin beda-beda, pasti mungkin cuma satu, ya kan. Tapi ada beda-beda, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam. Itu berarti masing-masing punya karakteristik yang harus kita pelajari. Berarti kembali lagi, kalau kita melakukan encoding, we have to know about the medium, the characteristic of mediumnya bagaimana, supaya kita bisa menyesuaikan pesan kita sesuai dengan masing-masing karakteristik dari audiensnya masing-masing, gitu ya. Menurut kamu sendiri, bisa nggak kita bikin suatu jenis promosi yang bisa masuk ke semuanya? Secara umum mungkin bisa, tapi pasti nggak kurang tepat, nggak mengena banget gitu ya. Saya bisa memberikan kuliah umum, kuliah umum ya, tentang suatu masalah. Tapi untuk yang spesifik, berarti kan saya harus bicara dengan komunitas spesifiknya dong. Betul nggak? Iya, berarti kalau untuk bicara spesifik harus bicara dengan komunitas spesifiknya gitu. Nah, akibat dari kita mampu mencocokkan pesan kita dengan penggunaan media yang tepat dan kemudian pemilihan audiens yang tepat disertai suatu pesan yang memang tepat guna, tepat sasaran, itulah yang memungkinkan nanti kita akan mendapatkan respon dari masing-masing. Ya kan, akan mendapatkan respon dari masing-masing audiens itu, sehingga kalau misalnya kita udah dapat respon tersebut, akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu growth. Growth yaitu kita sudah punya pelanggan, sudah punya customer, ya. Nah, kalau sudah punya customer, apakah kita kemudian akan berhenti? Semisalnya kita punya produk kemudian udah laku, kita berhenti berpromosi? Enggak. Kenapa? Biar produknya makin luas lagi. Satu, makin luas. Kedua, biar lebih dikenal orang lagi. Iya, itu makin luas. Berkembang sama makin luas. Harus dipertahankan. Inovasiin lagi. Kenapa? Karena kan banyak pesaing. Betul. Ya kan. Jadi konsumen yang sudah ada bukan berarti kita abaikan. Ya kan? Iya, betul. Karena apa? Kalau diabaikan nanti mereka berpaling ke lain hati. Bosen, ya kan, harus dipertahankan. Itu yang namanya maintenance. Berarti di tahap growth, di samping kita berusaha untuk expand makin luas, juga kita makin meningkatkan, juga mempertahankan. Berarti komunikasi kita beda lagi dengan kita memperkenalkan. Bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi artinya cara-cara kita berpromosi pada masing-masing tahap itu, cara-cara kita berkomunikasi bisnis di masing-masing tahapan tentu berbeda-beda, karena kembali lagi karakteristik dari konsumen juga beda. Kalau yang sudah ada berarti kan konsumennya sudah kita kenal, sementara kalau kita expand berarti konsumennya baru lagi. Kita berkembang berarti juga kita mungkin akan melakukan apa? Mungkin akan melakukan yang namanya pengembangan produk, ya kan. Tadinya produknya cuma satu jenis, kita tambahin jadi 2, jadi 3, jadi 4, itu kan ya. Nah, itu pengembangan produk namanya. Atau kita bikin lagi varian dari produk, ya. Apa misalnya? Kayak Pepsodent ya, kalau kita boleh sebut nama ya, Pepsodent itu kan ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang putih dan sebagainya, itu kan ya. Itu kan berarti kan produknya itu diversifikasi, artinya diragamkan. Dengan inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Diversifikasi produk juga diversifikasi market. Kalau tadinya produk kita tuh hanya untuk golongan tertentu, misalnya untuk kata umum, ya kita buat lagi Pepsodent untuk gigi ngilu,
Itu kan berarti khusus tuh ya. Iya, jadi ada yang spesifik lagi gitu ya. Spesifik lagi untuk yang gigi yang mudah ngilu. Ada lagi yang untuk anak-anak. Itu kan ya, beda ya. Walaupun mungkin variannya gesernya dikit-dikit aja jenisnya untuk anak-anak. Mungkin untuk Pepsodent untuk apa namanya orang-orang yang bisa sikat gigi sambil nyanyi, artinya sikat giginya begini gitu ya. Karena pakai sikat gigi palsu. Kan bisa aja ya. Apalagi untuk orang-orang yang giginya apa namanya dengan macam-macam varian, ada penyakitnya lah apa segala macam gitu ya. Terus mungkin juga diversifikasi market itu mungkin tadinya kita hanya mengarah kepada lokal market. Sehubungan dengan makin naik ke digital, berarti pasar kita kan internasional. Internasional nanti kan kita khususkan untuk pasar Thailand kayak apa, pasar Australia kayak apa, pasar Afrika kayak apa, lah itulah berarti beda lagi cara kita berkomunikasi. Kembali lagi kita harus melakukan encoding ya, memilah dan memilih pesan sesuai dengan media yang digunakan untuk target yang sudah tertentu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi di setiap tahap itu beda lagi. Nah, ketika kan ada pertanyaan yang terkait dengan produk life cycle ini. Kamu misalnya mau melakukan suatu penjualan produk tertentu, yang jadi pertanyaan, kamu melakukan menjual yang bisa kamu buat atau kamu membuat yang bisa kamu jual? Membuat yang bisa saya jual. Oke. Membuat. Kenapa? Karena kamu di dalam tahap baru awal, baru introduction. Jadi artinya kamu hanya menuruti apa yang diinginkan oleh pasar, oleh konsumen. Kenapa? Karena Anda belum punya nama. Ya kan? Pelanggan dulu jadi. Cari pelanggan dulu, cari pasar dulu, ya kan? Nah, nanti ketika ketemu baru dikembangkan. Betul. Ya, kan nanti produk itu makin lama makin ini seperti dengan manusia, makin lama makin dewasa. 40 tahun katakanlah, kalau manusia 40 tahun. Maka ketika produk itu sudah mencapai tahap maturity, tahap dewasa itu 40 tahun, tentu yang Anda lakukan adalah apa? Mempertahankan dan kemudian bertahankan apa? Sebentar lagi Anda begini. Turun. 40 pas 1 sampai 50 60 lama-lama kan turun. Makanya bagaimana caranya? Caranya bisa bertahan. Tetapi ketika Anda sudah sampai di puncak seperti ini, selain bertahan juga Anda bisa melakukan, Anda menjual apapun yang bisa Anda buat. Terbalik dengan tahap tadi, ya kan? Kalau tadi kan hanya membuat yang bisa dua. Nah, kalau sudah sampai maturity, berarti kita bisa menjual apa yang bisa dibuat. Ya contohnya kayak Pepsodent tadi, dia membuat variasi apapun laku aja. Mau motor seri apapun laku aja, ya kan? Terus kemudian ya HP varian apapun laku aja. Kenapa? Sudah branded, sudah sampai tahap kedewasaan, sudah punya nama. Maka ketika kita sudah punya nama, kita bisa menjual apapun yang bisa kita buat karena udah terjamin nama kita ini, gitu loh. Tapi kalau ada bawah, kita belum punya nama, kita hanya nurutin maunya orang. Sekarang orang yang nurutin maunya kita, gitu. Jadi kita mau bikin produk apa, Yamaha bikin baru, ya laku. Honda bikin baru, laku. Indomie rasa macam-macam, ya laku. Ya mulai dari rasa kari ayam, rasa soto ayam, mungkin rasa yang lain-lain nanti rasa kaki ayam pun laku juga, ya kan, bisa aja. Karena dia sudah punya nama, gitu, ya kan. Terus kemudian berarti yang harus kita pahami kembali lagi, ketika masih awal, ketika introduction, ketika growth, ketika sudah di puncak, dan ketika turun, tetap harus melakukan ini. Apalagi udah turun. Iya. Kalau udah turun berarti kan kita sudah mulai mengalami degradasi, baik itu penjualan maupun uang masuk. Ya kan, walaupun udah branded tapi orang udah bosen, yang lain lagi gitu kan ya. Nggak ada yang baru-baru lagi dengan varian baru lagi. Makanya apa namanya, di tahap yang terakhir ini juga kita harus mampu melihat dan mampu melakukan kira-kira
promosi macam apa nih yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai turun gitu. Jadi intinya adalah product life cycle itu sangat terkait dengan kapan kita akan melakukan komunikasi bisnis, jenis apa yang harus kita lakukan, media mana yang akan kita gunakan, dan tujuan apa, karena masing-masing tujuan beda-beda. Ya kan, kalau taraf introduction kan hanya just to make the other knows kan, ya. Tapi kalau misalnya kita mulai sudah growth, berarti kan kita memperluas pasar, ya kan. Terus ketika sudah di puncak, berarti kita apalagi komunikasinya. Makanya seperti Indomie sampai sekarang tetap aja masih beriklan kan, ya kan. Honda juga tetap beriklan, bukan berarti iklan, bukan berarti promosi dia lupakan, enggak. Kenapa kira-kira? Ya biar orang-orang tetap tahu gitu, ada yang barunya atau apa gitu. Biar makin dikenal juga. Oke, terus? Buat meningkatkan konsumen aja, Bang. Biar supaya orang tahu gitu kalau Indomie masih ada. Oke, bertahan. Oke, terus? Ya sama sih, Bah. Biar orang juga tahu kalau misalkan Indomie tetap berkembang gitu, ngeluarin produk baru. Yang paling utama mereka harus menghadapi gempuran dari kompetitor. Iya, saingnya. Ya, Iya. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai ketika sudah mencapai growth, sudah mencapai maturity, kita lengah, akhirnya digempur sama orang lain, dan pada akhirnya orang lain itu yang menguasai pasar kita. Akhirnya konsumen itu jadi saya bilang tadi, pindah ke lain hati. Iya, bosan lah pakai itu melulu. Anda aja pernah nggak menetap di satu produk, katakanlah beli HP gitu ya? Apa itu Tulus mereknya? Enggak. Ya kan, pasti akan lihat-lihat yang lain kan, yang mana yang paling baik lah pada saat ini ya. Dan itu juga kembali kepada selera konsumen. Kadang-kadang kalau konsumen dulu, atau ya umumnya konsumen itu terkait kualitas produk itu adalah masalah durasi. Wah, ini kuat berapa lama nih gitu kan ya, berapa lama nih produk ini. Tapi sekarang kan nggak begitu. Seperti HP aja kan bukan soal lamanya. Ada satu produk yang bertahan, katakanlah bertahan 10 tahun misalnya, ya. Terus kemudian ada tapi yang 10 tahun ini otomatis, karena 10 tahun otomatis kan dia nggak banyak perkembangan, modalnya gini aja ya selama 10 tahun Anda pilih. Tetapi satu lagi produk itu Anda pengennya tiap tahun itu ada fitur-fitur baru, penampilan baru. Kira-kira Anda memilih yang 10 tahun awet apa yang 1 tahun rusak? Tapi yang ini penampilan lebih bagus. Yang lebih tren, karena 10 tahun itu kelamaan, jadul gitu kan, orang bosan pakai itu, walaupun bosan, walaupun itu kuat, tapi bukan itu lagi selera orang, belum tentu orang maunya kuat. Orang juga pengen tampil gaya kan, iya kan. Nah, orang nggak mau misalnya kamu ngomong HP itu tuh melulu bertahun-tahun jadul gitu kan, nggak enak ya kan. Ya pasti maunya yang trendy gitu kan. Jadi bukan berarti suatu produk itu diinginkan oleh konsumen karena masalah durationnya, durability-nya, bukan, belum tentu. Durability-nya singkat, hanya setahun 2 tahun. Kayak HP kan paling setahun 2 tahun udah pada lemot ya, udah mulai lemot. Tapi kan orang jadi pengen pengen cari yang baru lagi gitu. Semua saya pikir begitu. Itulah sebabnya dalam tiap tahapan sekalipun orang tetap harus melakukan komunikasi bisnis dalam bentuk segala macam ya, dengan berbagai bentuknya, dengan menggunakan berbagai medianya, oleh karena mereka harus berhadapan dengan kompetitor yang jangan-jangan lebih jeli ngelihat selera dari konsumen gitu. Kayak tadi itu ada produsen HP yang durability-nya lama, tapi ternyata dikalahkan oleh yang durability-nya sedikit sebentar, tapi dia mampu menampilkan fitur-fitur yang trendy gitu, yang lebih bagus lagi. Nah, itu kan selalu dilakukan dengan kita melakukan
pendekatan dengan masyarakat, sehingga dengan melalui komunikasi. Ingat ya, komunikasi itu kan yang baik kan berlangsung dua arah. Kita mengkampanyekan, kita mempromosikan, tapi sekaligus kita menyerap apa maunya mereka kan. Ya kan, kita harus juga tahu apa ini yang menjadi actual ininya, kemauan mereka yang terbaru itu apa gitu ya, tren mereka yang terbaru apa gitu. Komunikasi yang baik itulah yang kemudian yang akan berjalan menjadi suatu putaran yang terus makin lama makin besar sesuai dengan yang sering saya sebutkan, yaitu teorinya Michael Dance ya. Kayak kita ngobrol aja nih, kalau topiknya bagus kan lama-lama berkembang, tapi kalau topiknya nggak bagus kan nggak cocok ya, lah bosen orang ngapain ngomong lama-lama gitu kan ya. Tapi kalau misalnya udah topiknya cocok, terus kemudian orangnya juga memiliki kesamaan dalam arti interestnya, budayanya, assertivenessnya dan sebagainya gitu, itu lama-lama akan makin berkembang gitu. Nah, termasuk juga di dalam produk life cycle ini, pola komunikasi yang harus kita jalankan adalah assertiveness, maupun pola budaya, maupun teknik presentasi itu akan beda-beda di setiap ini nih, di setiap tahapan. Ketika introduction seperti apa assertivenessnya ya, terus kemudian pada tahap growth assertiveness seperti apa, karena beda-beda ya kan, karena konsumen juga beda. Nah, terus kemudian di tahap maturity, apalagi di tahap maturity ketika kita sudah hampir ngap-ngapan mati karena udah kelamaan, udah ketuaan, termasuk juga digempur habis-habisan oleh kompetitor, dan kita tinggal ngap-ngapan ya, semuanya sudah mulai turun ya, jumlah penjualan sudah mulai turun, termasuk juga konsumen sudah mulai sedikit karena diambil oleh produsen dan sebagainya, berarti komunikasinya akan berbeda dengan tahap-tahap yang lain. Oke gitu ya. Nah, jadi saya ingin saya sampaikan walaupun secara singkat adalah produk life cycle itu akan menentukan jenis pesan komunikasi, karena efektivitas dari masing-masing tahap akan berbeda, pola komunikasinya harus juga berbeda, karena konsumen juga beda, karena kekuatan kita juga beda. Oke, saya kira hanya itu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya cukup ya. Jadi gitu ya, walaupun singkat tapi cukup bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya kira meskipun singkat demikian saja yang bisa ya kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Lebih kurang saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial, media masyarakat, gunakan dengan benar, jangan asal-asalan. Promosikan karyamu, mencari kerabat, cari teman, cari jodoh, cari